Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-huda wat tuqa was-sadad. Akhwati fillah, a'azzanallahu jami'an. Ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus berikan nikmatnya kepada kita. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menuju jalan yang benar. Masih kita kaji kitab Husulul Anfaq lil Muslimah min Adillatil Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh beliau Syekh Fahad bin Abdul Aziz Asy-Syuwairi hafizahullah taala. Kitab yang menjelaskan tentang benteng-benteng untuk bisa memiliki sifat iffah atau afaf, yaitu menjaga diri bagi kaum wanita muslimah yang diambil dari Quran dan Sunnah. Pada pertemuan terakhir telah dijelaskan tentang pentingnya sikap afaf atau sifat iffah serta fadilah-fadilah yang ada, yaitu sudah kita jelaskan 3 fadilah. Di antara fadailul afaf yang pertama al-afaf min asbabi maghfiratid dzunub, bahwa sikap afaf atau menjaga diri termasuk di antara faktor yang menyebabkan orang mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian yang kedua al-afaf unwanus shalah, bahwa sikap afaf adalah termasuk tanda kesolehan. Serta yang terakhir yang ketiga yaitu al-afaf miftahul jannah, bahwasanya sikap afaf itu termasuk kunci pembuka pintu surga. Sekarang lanjut satu lagi di antara fadailul afaf, yaitu Allahu Jalla Jalaluhu yadfa'u 'anil 'afifah kulla makruhin, bahwa Allah Jalla Jalaluhu itu akan menghilangkan, akan menyingkirkan dari wanita yang menjaga dirinya kulla makruhin, segala sesuatu yang tidak disukai atau segala musibah yang akan menimpa wanita tersebut, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan. Ini kalau orang itu memiliki sikap afaf, terutama kaum wanita di sini, al-afifah, wanita yang menjaga dirinya. Kalau dia memiliki benar-benar sikap afaf itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan darinya, Allah akan singkirkan darinya segala bentuk musibah. Di sini diterangkan beberapa contoh, ada banyak contoh bagaimana wanita yang menjaga dirinya Allah Subhanahu wa taala hilangkan darinya segala sesuatu yang tidak disukai. Itu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Maryam alaihissalam. Ya, sebenarnya tentang Maryam sudah sedikit kita singgung di awal, sudah diterangkan sebelumnya tentang sikap iffahnya Maryam bintu Imran. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bagaimana keadaan Maryam alaihissalam yang memang dia memiliki sifat afaf. Allah sebutkan di dalam surat Maryam ayat yang ke-28 sampai 30. Allah Ta'ala berfirman,
fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiyya fa'asharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah mengatakan fa'atat bihi, maka Maryam pun membawa anaknya, yaitu Isa bin Maryam. Maka Maryam membawa anaknya qaumaha ke tempat kaumnya, ke tempat dia tinggal. Tahmilu, dengan menggendongnya. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Maka mereka kaumnya pun mengatakan apa? Melihat Maryam yang tidak bersuami tapi dia punya anak. Maka mereka mengatakan ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya, wahai Maryam sungguh engkau telah datang dengan membawa kemungkaran yang besar. Syai'an fariyya, sesuatu yang sangat mungkar. Ini kata mereka kaumnya karena memang mereka tidak tahu hakikatnya. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan Maryam sehingga dia sampai hamil dan punya anak, bahkan dalam waktu sekejap, ya tidak waktu yang lama sampai hamil dulu sekian bulan tidak, tapi waktu yang singkat kurang dari setengah hari dia sudah punya anak. Karena mereka tidak tahu, mereka menuduh Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya, sungguh engkau telah datang dengan membawa perkara yang sangat mungkar. Apa kata Maryam? Mereka masih mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiyya. Kata mereka, wahai saudarinya Harun, ma kana abuki imra'a saw, ayahmu itu bukan orang jahat. Wa ma kanat ummuki baghiyya, dan ibumu bukan seorang pezina. Karena mereka tahu kedua orang tuanya Maryam itu orang yang taat beribadah. Makanya dia sampai bernadar anaknya yang lahir dia taruh di tempat ibadah atau di masjid untuk melayani masjid. Karena memang kedua orang tuanya itu orang yang saleh. Mereka tahu keadaan kedua orang tuanya, tapi kenapa Maryam itu sampai punya anak? Dan mereka karena tidak tahu hakikatnya, ya, menuduh Maryam. Lalu apa yang dilakukan oleh Maryam ketika mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan seperti itu? Fa'asharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Maryam pun menunjuk kepada anaknya, atau dia berikan isyarat supaya menanyakan hal itu kepada anaknya. Karena memang Maryam itu sudah bernadar, inni nadartu lirrahmani shawman falan ukalliman nasa falan ukallimal yawma insiyya. Karena dia sudah bernadar shawman, menahan diri, yaitu tidak akan berbicara. Dia sudah bernadar untuk dirinya untuk tidak berbicara dengan siapapun yang nanti akan menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan. Dia tak mau bicara. Maka dia cuma berikan isyarat menunjuk kepada anaknya, kalau kalian mau tanyakan keadaanku, silahkan tanya dia. Tapi apa kata mereka? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kata mereka? Bagaimana kita akan mengajak bicara orang yang anak yang masih dalam badan bayi sabiyya, jadi dia ya fil mahdi, masih dalam ayunan. Masih dalam ayunan dia dan masih dalam badan bayi, bagaimana akan bisa diajak bicara? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Isa yang waktu itu dia masih kecil, masih dalam keadaan bayi. Ternyata dia bisa lahir dan dia bisa bicara. Dia bisa bicara dan dia mengatakan qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani
Abdullah, sesungguhnya aku ini hamba Allah yang telah datang kepadaku kitab, yang telah memberikan kepadaku kitab dan telah menjadikanku seorang nabi. Jadi sini Maryam itu seorang yang memiliki sifat afaf, yang menjaga diri. Ketika dia sadar dirinya ketika mau menjawab tantangan tuduhan-tuduhan orang-orang yang telah menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan zina, maka dia tidak punya kekuatan. Dia tidak punya kekuatan untuk menjawab tuduhan mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala singkirkan dari Maryam perkara-perkara yang tidak disukai olehnya atau tuduhan-tuduhan tersebut, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anaknya yang masih bayi, yang masih dalam pangkuan ibunya, masih dalam gendongan ibunya untuk bisa bicara. Maka ini sebagai cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkirkan musibah atau perkara yang tidak disukai dari oleh orang-orang yang menjaga diri. Nanti di sini Nabi Isa alaihissalam termasuk dari sekian bayi, ya. Dalam riwayat ada yang mengatakan 3 bayi, ada yang mengatakan 4 bayi yang bisa bicara walaupun dia dalam buayan, walaupun dia masih dalam ayunan orang tuanya. Ada disebutkan dalam beberapa hadis tentang bayi-bayi yang bisa bicara, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga disebutkan dalam hadis tentang kisah Juraij, kisahnya Juraij yang dia telah dituduh dia dituduh telah berbuat zina, tapi ternyata bayi yang dia dituduh berzina dengan seorang wanita, bayi yang dilahirkannya bisa bicara. Kemudian juga Syahidah Yusuf atau Sahibu Yusuf, yaitu orang yang bersaksi untuk kebaikan Nabi Yusuf ketika dia dituduh berzina dengan Imra'atul Aziz. Maka bayi pun bisa berbicara, menjadi saksi untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Serta ada yang mengatakan seorang bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud ketika dia hendak dilempar atau ketika orang tuanya hendak melemparkan diri ke nyala api yang sudah menyala, maka bayinya pun bisa berbicara. Itu diantara beberapa bayi, walaupun mereka masih dalam kondisi bayi, masih kecil, masih dalam susuan atau masih dalam ayunan buaya, tapi mereka bisa bicara. Ini contoh yang pertama. Maryam bintu Imran alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan darinya, singkirkan darinya perkara-perkara yang tidak dia sukai, yaitu tuduhan orang mengenai dirinya. Lalu contoh yang kedua, yang ini bisa ditiru. Kalau tadi ya mungkin kalau Maryam alaihissalam ketika dia dituduh oleh orang bahwa dia telah berzina, mungkin banyak pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepadanya. Tapi sekarang contoh yang kedua, semoga bisa dicontoh, yaitu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah SAW menceritakan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya yaitu Sarah. Kata Rasul, dakhala Ibrahimu qaryatan fiha jabbarun minal jababirah. Suatu hari Ibrahim masuk ke sebuah negeri yang di dalam negeri tersebut ada jabbarun minal jababirah. Ada seorang penguasa, seorang raja yang zalim. Ini seorang raja yang zalim.
Bagaimana kedolimannya? Ketika Nabi Ibrahim masuk ke negeri tersebut, yaitu karena dalam perjalanan dari Mesir atau menuju Mesir, masuk ke negeri tersebut, faqila lahu, ketika dua orang ini masuk ke negeri tersebut, ada orang yang mengintainya, mengetahui ada seorang suami istri yang melewati tersebut. Maka dikatakan kepada raja, disampaikan kepada raja, inna hahuna rajulan ma'ahu ra'ah min ahsanin nas, bahwa di sini sekarang ada seorang yang bersama istrinya, dan istrinya itu min ahsanin nas, termasuk wanita yang paling cantik. Kata para ulama, memang qadar Allah, ya, Sarah istrinya Ibrahim itu memiliki kecantikan yang luar biasa. Fa'arsala ilaihi fasa'alahu anha, maka sang raja mengutus seseorang untuk menemui Ibrahim dan bertanya tentang istri. Jadi ceritanya, jika ada seorang suami istri atau seorang wanita yang sudah menikah lewat daerah tersebut, maka akan diambil oleh sang raja untuk dinikahi atau mungkin untuk dijadikan budak. Nah, qadar Allah, Ibrahim dan istrinya Sarah melewati tempat tersebut. Kebetulan sang raja dalam riwayat itu, dia tidak menyukai wanita yang masih gadis, dia malah menyukai wanita yang sudah bersuami. Makanya kalau dia bersama suaminya harus diceraikan. Ini keadaan raja tersebut di daerah yang memang Ibrahim kebetulan melewatinya bersama istrinya. Maka sang raja mengutus seorang menemui Nabi Ibrahim, bertanya tentang siapa yang bersamanya. Utusan itu mengatakan atau bertanya, man hadihi, ini siapa? Apa jawab Ibrahim? Ibrahim menjawab, dan memang dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu bahwa kalau dia menjawab ini istriku, maka otomatis wanita tersebut, istrinya itu akan diambil oleh sang raja dan diceraikan. Maka dia pun menjawab, ukhti, dia ini saudara perempuanku, saudariku. Dan ini namanya tauriyah, salah satu bentuk tauriyah atau ma'arif yang dibolehkan. Yang dimaksudkan oleh Ibrahim adalah saudara seiman. Yang didengar atau yang dipahami oleh orang yang mendengarnya, dia ini saudara kandungnya atau saudara perempuan kandungnya. Jadi ini namanya tauriyah. Tauriyah itu mengungkapkan sesuatu dengan kalimat yang dipahami lain dengan yang diinginkan oleh orang yang mengucapkannya. Yang mengucapkannya Ibrahim, ini saudara perempuanku. Yang dimaksud oleh Ibrahim, saudara seagama. Yang dipahami oleh orang yang mendengarnya, yaitu utusan sang raja tadi, ini saudara kandungnya. Maka kalau saudara kandung bukan istri, berarti kan tidak boleh diceraikan. Tapi kalau Ibrahim menjawab ini istriku, udah diceraikan. Ini namanya Ibrahim melakukan tauriyah yang kelihatannya mungkin bohong, karena dia menjawab ini saudara perempuanku. Dan ini namanya kebohongan kan? Karena tauriyah. Walaupun yang dimaksud oleh Ibrahim adalah saudara seagama, tapi yang dipahami oleh orang lain yang dengannya ini adalah saudara kandungnya. Tapi ada maksud tujuan. Mengapa Ibrahim menjawab ini saudara perempuanku? Karena tadi kalau Ibrahim menjawab ini istriku, berarti akan diambil istrinya, diceraikan.
Tapi kalau dia jawab ini saudara perempuanku, maka tidak diceraikan. Nah, namanya tauriyah, yang para ulama membolehkannya kalau memang kondisi darurat. Tapi kalau darurat jangan. Ya, tauriyah namanya mengungkapkan sesuatu yang dipahami oleh orang lain secara zahir, tapi yang diinginkan adalah perkara yang jauh. Ini dibolehkan kalau memang kondisi darurat. Seperti pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sahabat Abu Bakar dengan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, melewati jalur pantai, ada orang yang mencegat dua orang ini, mencegat Rasul dan Abu Bakar. Dan orang ini mengenal Abu Bakar, tapi dia tidak mengenal Rasul. Dan dia ingin menangkap Rasul SAW, tapi bertanya dulu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, yang bersamamu siapa? Apa jawaban Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, ini adalah penunjuk jalanku. Coba, kalau Abu Bakar menjawab ini adalah Rasulullah, utusan Allah, Nabi Muhammad, akan ditangkap. Karena orang-orang Quraisy telah mengumumkan siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad, mati atau hidup, akan dapat hadiah ratusan unta lagi. Maka ketika bertanya, wahai Abu Bakar, siapa yang bersamamu? Oleh Abu Bakar dijawab, ini adalah penunjuk jalanku. Dan yang dipahami oleh orang yang mendengar ini tadi, penunjuk jalan berarti kayak guide. Penunjuk jalan karena mungkin Abu Bakar tidak tahu jalan menuju Madinah, maka dia butuh seorang yang menunjukkan jalan dia ke Madinah. Tapi yang dimaksudkan oleh Abu Bakar ini adalah utusan Allah yang menunjukkan jalanku ke surga. Jadi yang dipahami oleh orang tersebut berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Abu Bakar. Ini namanya tauriyah. Tapi Abu Bakar menggunakan tauriyah ini karena memang kepepet, darurat ini. Kalau Abu Bakar menjawab ini Nabi Muhammad, akan dibunuh beliau. Tapi Abu Bakar menjawab ini adalah penunjuk jalan. Dan memang benar, Rasul itu menunjukkan jalannya Abu Bakar menuju surga, menuju kebenaran. Ini namanya tauriyah. Dibolehkan kalau memang kondisi terdesak seperti itu. Atau contoh yang lain, di zaman Khalifah Al-Ma'mun, ketika para ulama Baghdad dikumpulkan oleh Al-Ma'mun, yang waktu itu Al-Ma'mun memiliki paham bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Maka dia kumpulkan para ulama yang tidak memiliki paham seperti yang dia yakini. Karena waktu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang mereka meyakini bahwasanya Quran kalam Allah. Dikumpulkan para ulama. Hanya ada dua orang yang tetap mengakui Quran kalam Allah, yaitu Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh. Ya, Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh yang termasuk orang yang tegas. Dia tetap tidak mau mengakui Quran itu adalah makhluk. Tapi para ulama yang lain bagaimana? Akhirnya yang lain mereka melakukan tauriyah, yaitu mereka sambil menunjuk jari mereka. Dalam mereka ada 7 ulama, ya, di samping Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh ini ada 7 orang ulama. Mereka kebanyakan melakukan tauriyah. Jadi mereka sambil menunjuk jari mereka, ya, aku yakin bahwasanya Taurat, Zabur, Injil, Quran, semua ini adalah makhluk. Mereka sambil menunjuk jari mereka bahwa memang jari mereka itu makhluk. Karena namanya jari-jari tangan makhluk. Tapi yang dipahami oleh orang yang mendengarnya, oh berarti mereka mengakui Quran itu atau semua kitab-kitab itu adalah makhluk.
Padahal yang dimaksudkan oleh para ulama tersebut adalah tangan mereka, jari-jari mereka. Ini namanya tauriyah yang dilakukan oleh para ulama, bahkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk di sini dalam kisah ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika memang keadaannya seperti itu menuntut dia untuk melakukan tauriyah atau ma'arif, maka dia jawab, ini saudara perempuanku. Qadarullah, ternyata sang raja itu tidak terima, masih belum terima, walaupun sudah dijawab melalui utusannya bahwa ya, yang bersama Ibrahim itu saudara perempuannya, bukan istrinya menurut mereka. Maka karena sang raja masih tetap meminta, Ibrahim pun fa'ata Sarah. Ibrahim menemui istrinya Sarah wa qala, Ibrahim mengatakan, ya Sarah, laisa ala wajhil ardi mu'minun ghairi wa ghairuh. Wahai Sarah, tidak ada di atas muka bumi ini seorang mukmin selain diriku dan dirimu. Ya, ini kata Ibrahim. Tidak ada di muka bumi ini sekarang ini seorang mukmin selain diriku dan dirimu. Wa inna hadza sa'alani anki fa akhbartuhu annaki ukhti. Dan si raja ini, ya, sang penguasa di sini, dia menanyakan kepadaku tentang dirimu. Lalu aku beritahu bahwasanya kamu ini adalah saudara perempuanku. Fala tukadzibni, kata Ibrahim kepada istrinya, jangan kau dustakan aku. Artinya jangan kau mengatakan aku ini dusta, karena aku ini memang sedang melakukan tauriyah untuk melindungi diri kita. Akhirnya fa'arsala ilaiha, sang raja pun tetap menginginkan agar Sarah itu dibawa ke tempatnya. Sang raja mengutus seorang lagi untuk membawa Sarah menemui dirinya. Lalu kisahnya di sini akan diketahui bagaimana seorang yang memiliki sifat afaf. Falamma dakhalat ilaihi qama ilaiha. Ketika Sarah masuk menemui sang raja, qama ilaiha, maka sang raja pun berdiri menuju Sarah. Qala, maka Nabi menuturkan fa'aqbalat tatawadda wa tusalli. Maka Sarah pun segera berwudu dan sholat. Jadi dia wudu dan sholat. Wa taqulu, dan Sarah berdoa, Allahumma in kunta ta'lamu anni amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya hadzal kafir. Doanya Sarah ini, doanya seorang yang memang memiliki sifat apa? Ya Allah, Allahumma in kunta ta'lam, jika engkau tahu ya Allah, jika engkau maha tahu ya Allah, bahwasanya aku ini beriman kepadamu dan juga beriman kepada Rasulmu, wa ahsantu farji, dan aku telah menjaga kemaluanku, illa ala zawji, kecuali atas suamiku, fala tusallit alayya hadzal kafir, maka janganlah engkau berikan kekuasaan orang kafir ini atas diriku. Artinya di sini Sarah mengungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya adalah seorang yang berusaha untuk menjaga diri, seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang menjaga dirinya dan juga menjaga suaminya, sehingga dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menguasakan orang kafir tersebut, raja yang zalim tersebut, atas dirinya. Lalu apa yang terjadi? Karena Sarah berwudu, dia juga sholat, kemudian dia juga berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Qala, Nabi mengatakan, faqutta hatta raqadul arda bi rijlihi. Maka ketika sang raja ini mendekati Sarah, dan Sarah orang yang memang sudah
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki sifat afaf, menjaga diri, dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Faghutta, maka raja ini pun seperti tercekik. Hatta raqadal arda birijlihi, sampai dia gertakkan kakinya ke tanah. Kayak orang tercekik, dicekik dari atas kemudian kakinya meronta-ronta. Faqala, dalam keadaan seperti itu sang raja mengatakan kepada Sarah, nah kondisinya tercekik, gak bisa mendekat ke Sarah. Faqala, maka sang raja pun mengatakan, ud'illaha wala adurruki. Ya, doakan kepada Allah agar Allah melepaskanku, agar Allah menyelamatkanku, wala adurruk, dan aku tidak akan menimpakan madarat kepadamu. Ini janjinya sang raja. Karena ketika mau mendekat kepada Sarah, lehernya kayak tercekik, kayak ada yang mencekik lehernya, kayak diangkat kakinya meronta-ronta, ya, digertakkan di tanah. Maka dalam keadaan seperti itu dia minta kepada Sarah agar Sarah berdoa memohon kepada Allah supaya Allah menyelamatkan diri, dan dia berjanji untuk tidak menyakiti. Maka Sarah pun fada'atillaha fa'udliqa. Maka Sarah pun berdoa memohon kepada Allah, dan akhirnya sang raja pun dilepaskan. Summa tanawalaha saniyan, ternyata setelah dilepaskan dia ingkari janjinya. Maka dia pun membawa Sarah lagi untuk yang kedua kalinya. Fa'ukhidha mislaha, maka dia pun disiksa seperti yang pertama tadi, tercekik pula, au asyad, bahkan lebih parah lagi. Maka dalam keadaan seperti itu pun dia minta lagi kepada Sarah, faqala ud'illaha wala adurruki. Berdoalah kepada Allah agar Allah membebaskanku dan aku tidak akan menyakitimu. Fada'at fa'udliqa. Maka Sarah pun berdoa dan sang raja pun dilepaskan. Ini sampai 3 kali keadaan seperti ini. Sang raja sudah berjanji, dia sampai mengingkarinya 3 kali sampai. Dan di saat itu Sarah pun tetap berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah 3 kali dia dalam keadaan tercekik seperti itu, setelah dilepaskan, fada'a ba'da hajabatihi, maka dia pun memanggil sebagian pengawalnya, waqala, dan sang raja mengatakan, innakum lam ta'tuni bil insan. Kalian itu tidak membawakan kepadaku seorang manusia. Innama ataitumuni bi syaitan. Sesungguhnya kalian itu mendatangkan kepadaku setan. Kenapa? Ketika dia setiap kali mau mendekat, dicekik. Dan bukan Sarah yang mencekiknya, ya. Tentunya ini perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Raja menganggap kalian bukan membawa manusia ini, tapi kalian membawa setan. Akhirnya fa'akhdamaha Hajar, sang raja pun memberikan Hajar kepada Sarah sebagai pembantunya. Maka di sinilah Nabi Ibrahim mendapatkan Hajar sebagai pembantunya, ya. Sehingga lahirlah dari Hajar Ismail. Ya, fa'akhdamaha Hajar. Maka sang raja memberikan Hajar kepada Sarah sebagai pembantu. Fa'atat Ibrahim, maka Sarah pun menemui Ibrahim. Faqala, Sarah pun mengatakan, raddallahu kaidal kafir. Allah telah menolak tipu dayanya orang kafir ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah melindungi dirinya, membebaskan dirinya dari tipu muslihatnya orang kafir ini, raja yang kejam ini. Ya, dia di sini. Meski ini pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya, dan ini merupakan sunnatullah, ya. Artinya para Rasulnya insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Mu'min ayat yang ke-56. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong para rasul kami serta orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini
dan di hari ketika berdiri saksi-saksi. Artinya para Rasul Allah jelas akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang namanya pertolongan Allah itu datangnya karena ada sebab. Datangnya pertolongan Allah karena ada usaha. Dan ujian yang seperti ini ya, orang sulit untuk keluar darinya kecuali dengan beristighosah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dilakukan oleh Sarah. Karena memang keadaan dia seorang yang menjaga diri, memiliki sifat iffah, afaf. Dia menjaga diri dan dia beristighosah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighosah itu berdoa memohon agar dilapangkan kesulitannya. Ini namanya istighosah. Dia beristighosah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia juga mendekatkan diri kepadanya, maka akhirnya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan diri. Ini satu contoh bagaimana seorang wanita yang menjaga diri, maka Allah pun jaga diri dari perkara-perkara yang tidak dia sukai. Ini contoh yang kedua. Contoh yang pertama tadi adalah Maryam binti Imran. Contoh yang kedua adalah Sarah, istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dia sehingga raja yang kejam tersebut tidak mampu menyentuh diri, tidak mampu mendekati diri. Ini bagaimana seorang yang memiliki sifat afaf menjaga diri, Allah pun jaga diri. Jadi seperti itu pula seorang wanita yang menjaga dirinya. Dia di rumah ditinggal oleh suaminya, dia berusaha menjaga dirinya, menjaga hak suaminya, maka Allah pun akan jaga dia. Contoh ketiga, ada 5 contoh nanti di sini. Contoh yang ketiga yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Melanjutkan mukadimah dari hadisul ifki atau hadisatul ifki yang kemarin sudah kita singgung. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita di hadisatul ifki dalam peristiwa kebohongan, kepalsuan yang dituduhkan kepadanya. Qala, Aisyah menuturkan, kata dia, ana wallahi a'lamu hina idin anni bari'atun wa anna Allaha mubri'i bi barakati. Kata Aisyah, aku demi Allah telah mengetahui saat itu bahwasanya aku telah berlepas diri. Artinya tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang munafikun. Dan Allah telah membebaskan diriku ya, dari tuduhan-tuduhan mereka. Walakin wallahi ma kuntu adunnu ayyanzila fi sya'ni wahyun yutla. Akan tetapi kata Aisyah, demi Allah, aku tidak mengira bahwa akan turun tentang urusanku wahyu yang dibaca. Jadi demi Allah kata Aisyah, aku tidak mengira kalau ada ayat Quran yang turun mengenai diriku, yang ayat tersebut dibaca sampai sekarang, yang termasuk diantara ayat-ayat Al-Quran. Wali sya'ni kana ahqara fi nafsi min an yatakallama Allahu biyya bi amrin yutla. Padahal urusanku, kata Aisyah, padahal urusanku itu lebih sepele atau lebih hina dalam diriku daripada Allah berbicara tentang diriku dengan perkara yang dibaca. Maksudnya, dia merasa bagi dia tuduhan-tuduhan itu bagi dia sepele dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanding urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tentang dirinya, yang ayat tersebut dibaca terus-menerus sampai hari ini. Bahkan sampai hari kiamat ketika Quran masih dibaca, maka ayat-ayat yang menjelaskan tentang berlepas dirinya Aisyah dari tuduhan-tuduhan palsu itu tetap pula dibaca sampai hari kiamat. Walakin kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'ya yubri'unillahu biha. Tapi sebelum ayat tersebut turun,
Kata Aisyah, akan tetapi sebelumnya aku berharap agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi dengan suatu mimpi yang dengannya Allah membebaskan diriku. Maksudnya Aisyah juga berharap, karena memang dia tidak punya hujah, tidak bisa membalas tuduhan-tuduhan orang-orang munafik yang telah menuduh dirinya berzina dengan Safwan ibn Mu'attal. Dia tidak punya kekuatan, karena kebetulan yang menuduh adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan kelompoknya, yaitu para munafikun, orang-orang munafik. Maka dia berharap agar turun ayat kepada Nabi SAW, atau Nabi SAW bermimpi bahwa Allah telah membebaskan dirinya dari tuduhan-tuduhan tersebut. Lalu Aisyah mengatakan, "Qalat fa wallahi ma rama Rasulullah alaihi salatu wasallam majlisahu." Demi Allah, Rasulullah SAW itu tidak ingin menuju majlisnya saat-saat itu. Jadi saat-saat tuduhan itu disebarluaskan tentang istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, sampai Rasul itu tidak ingin ke majlis, karena nanti orang-orang pada menyebarluaskan tuduhan-tuduhan tersebut. Wala kharaja ahadun minal bait, bahkan tidak seorang pun keluar dari rumahnya Rasul. Tidak ada orang yang keluar masuk seperti itu. Hatta anzalallahu ta'ala ala nabiyhi, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang kepada nabinya. Itu ayat dalam surat An-Nur, dari ayat yang ke-11 sampai beberapa ayat berikutnya, yang menjelaskan tentang berlepas dirinya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan zina yang dilontarkan oleh orang-orang munafik. Seperti di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahum 'adzabun 'adzim." Dan orang-orang yang telah menyebarkan berita palsu, mereka adalah usbatun minkum, golongan dari kalian. La tahsabuhu syarran lakum, jangan kalian mengira itu adalah buruk untuk kalian, bal huwa khairul lakum, akan tapi itu lebih baik untuk kalian, kata Allah. Likulli imri'in minhum maktasab, masing-masing orang itu akan mendapatkan apa yang telah dia usahakan minal ismi, berupa dosa. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahum 'adzabun 'adzim, dan orang-orang yang mengambil bagian terbesar dari berita palsu itu, mereka akan mendapatkan azab yang besar. Dan juga ayat berikutnya, intinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha bebas dari tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang munafikun. Kenapa? Karena memang Aisyah itu orang yang menjaga diri. Dan intinya kalau orang menjaga diri, insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan bebaskan dari tuduhan-tuduhan yang memang tidak disukai. Siapapun orangnya, kalau dituduh berzina, baik dia orang yang menjaga diri atau tidak, tetap tidak suka. Apalagi orang yang menjaga dirinya, jelas dia nggak suka dengan tuduhan-tuduhan itu. Tapi karena memang dia adalah orang yang menjaga dirinya, orang yang memiliki sifat afaf, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun bebaskan diri. Ini contoh yang ketiga. Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah, yang dituduh oleh orang-orang munafik telah berzina dengan Safwan ibn Mu'attal ketika pulang dari peperangan Bani Mustalik. Nah, lalu yang keempat sekarang, contoh yang keempat di antara orang-orang yang memiliki sifat afaf dan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga dia dari perkara yang tidak dia sukai, yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi menceritakan tentang
salah satu dari 3 orang yang masuk dalam gua. Dan ini contoh yang keempat. Intalaqa salasatu rahdin mimman kana qablakum hatta awaw al-mabita ila ghar. Ada 3 orang yang pergi di antara orang-orang sebelum kalian, wahai para sahabatku. Maksudnya adalah orang-orang sebelum zaman Nabi SAW. 3 orang tersebut ketika pergi hatta awal mabit ila ghar, sehingga mereka terpaksa bermalam di sebuah gua. Fadakhaluhu fanharat sakhra. Maka ketika orang itu masuk ke dalam gua dan jatuhlah batu besar dari gunung, fasaddat alaihim al-ghar. Maka batu yang besar itu menutup pintu gua tersebut. Faqalu, mereka bertiga pun mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Sungguh tidak ada yang bisa menyelamatkan kita sekarang ini dari batu besar ini kecuali harus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh kita. Nah, dari ketiga orang tersebut, salah satu dari mereka yaitu orang yang memiliki sifat afaf, yang menjaga dirinya, yaitu salah seorang dari mereka mengatakan, Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabban nasi ilayya fa aradtuha an nafsiha famtana'at minni hatta alamat biha sanatun minas sinin. Kata orang tersebut, dia ungkapkan kebaikan yang dia pernah lakukan, yaitu, ya Allah, dahulu aku punya seorang saudara sepupu atau saudara perempuan sepupu yang dia adalah wanita yang paling aku cintai, manusia yang paling aku cintai, dan aku menginginkan dirinya untuk aku nikahi, maksudnya. Tapi ternyata dia tidak mau. Hatta alamat biha sanatun minas sinin, sehingga suatu saat dia terdesak oleh kemarau yang panjang. Faja'atni fa'aqtaituha 20 wa 100 dinar. Lalu wanita itu datang kepadaku dan aku berikan uang kepadanya berapa? 20 wa 100 dinar, 120 dinar. Ini berarti kan uang banyak. 120 dinar itu kalau 1 dinar 4 gram, 120 berarti 480 gram emas, hampir setengah kilo. Ya, tapi uang banyak ini. Kalau diuangkan uangnya banyak. Dia datang dan meminta, karena memang keadaan mendesak. Ya, kebetulan dia tidak punya makanan, kebetulan kemarau yang panjang menghimpit dirinya. Dia datang kepadaku dan aku berikan kepadanya sebagai pinjaman 480 gram atau 120 dinar. Tapi dengan syarat ala antu khalliya baini wa baina nafsiha. Syaratnya dia memberikan kebebasan untukku antara diriku dengan dirinya. Artinya dia menyerahkan dirinya kepadaku, kata orang tersebut. Fafa'altu, aku pun melakukannya. Hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga aku sudah ditakdirkan mampu mencampurinya. Qala la uhillu laka an tafuddal khatama illa bihaqqi. Maka wanita itu pun mengatakan, aku tidak menghalalkan untukmu jika kamu akan melepas cincin kecuali dengan cara yang hak. Maksudnya, aku tidak mau menyerahkan kehormatanku sebagai seorang wanita kecuali dengan cara yang benar. Akhirnya ketika diingatkan seperti itu, fan saraftu anha, kata laki-laki tersebut, aku pun berpaling darinya. Wahia ahabbun nasi ilayya, padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha, dan aku tinggalkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Intinya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan sikap afaf, yaitu
bahwa jika seorang menjaga dirinya dari zina sekalipun, padahal dia mampu melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan dari kesempitan yang menghimpitnya. Karena dia mengungkapkan dirinya bahwasanya dirinya orang yang menjaga diri, meninggalkan wanita tersebut padahal dia sudah berikan uang yang begitu banyak, 120 dinar, lalu dia tinggalkan dan dia tidak meminta imbalan apapun. Maka ketika dia dalam keadaan terhimpit oleh batu besar yang menutup guanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelapangan. Allah geser batu itu sehingga akhirnya 3 orang tersebut keluar dari gua. Ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelapangan. Jika memang orang itu memiliki sifat apa? Berusaha menjaga dirinya dari perbuatan zina, walaupun dia sebenarnya mampu untuk melakukannya. Ini keutamaan atau fadilah yang didapatkan di dunia, belum nanti di hari kiamat. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan naungan kepadanya. Di hari ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Di hari ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Salah satunya adalah warajulun ta'athu ra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tapi orang tersebut mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini contoh yang keempat. Satu lagi, contoh yang kelima. Contoh yang kelima diantara orang yang memiliki sifat apa, atau sebaliknya, karena awalnya orang ini tidak memiliki sifat apa, yaitu disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia menuturkan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda. Ini Rasul ingin menceritakan seorang yang bernama Al-Kiflu, ya, atau Kifli, tapi bukan Dul Kifli, tapi Al-Kiflu, namanya Al-Kiflu. Kan Al-Kiflu min Bani Israel. Al-Kiflu ini nama ya, Al-Kiflu. Mungkin kalau kita menyingkatnya Kifl. Al-Kiflu ini berasal dari Bani Israel. Kata Nabi, la yatawarra' an dambin amalahu, an dambin amilahu. Al-Kiflu ini dari Bani Israel yang dia la yatawarra', tidak menjaga dirinya dari dosa yang dia lakukan. Karena orang ini tidak memiliki sifat wara' atau tidak memiliki sifat apa. Fa'atat humra'atun fa'atawha sittina dinaran ala an yata'aha. Karena orang ini kebetulan tidak menjaga dirinya, yang datang kepadanya adalah seorang wanita. Datanglah kepadanya seorang wanita, dan laki-laki ini, Al-Kiflu ini, memberikan kepada wanita tersebut 60 dinar, juga dengan syarat agar dia bisa mencampuri wanita tersebut. Jadi hampir sama tadi dengan kisah sebelumnya, tapi di sini memang karena kebetulan laki-laki yang bernama Al-Kiflu ini awalnya dia bukan seorang yang menjaga diri, tapi endingnya ini orang yang ternyata masih ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena dia bukan orang yang menjaga diri, datanglah seorang wanita, dan karena mungkin dia biasa melakukan perbuatan dosa termasuk berzina barangkali, wallahu ta'ala alam, dia berikan kepada wanita tersebut 60 dinar dengan syarat dia bisa mencampuri wanita tersebut. Falamma qa'ada minha ma'ada rajul min imra'atihi ar'adat wa bakat. Setelah laki-laki ini atau Al-Kiflu ini berada dalam kondisi seperti seorang laki-laki ketika mau mencampuri istrinya, ar'adat wa bakat, maka wanita tersebut dia
bergetar, merinding dan menangis. Faqala, maka Al-Kiflu pun bertanya, ma yubkiki akrahtuki, apa yang membuatmu menangis? Apakah aku memaksamu? Karena aku tidak paksa. Karena memang wanita itu tidak dipaksa oleh Al-Kifli. Ya, Al-Kiflu ini tidak memaksa wanita tersebut untuk menyerahkan dirinya. Tapi dia sendiri yang mau menyerahkan dirinya dengan mendapatkan imbalan. Qalat, wanita itu ketika ditanya apa yang membuatmu menangis, wanita itu menjawab, la walakinnahu amalun ma amiltuhu qattu. Kata dia, tidak, ya, bukan engkau memaksaku, akan tetapi kata wanita tersebut, ini adalah perbuatan yang tidak pernah aku lakukan sama sekali. Wa ma hamalani alaihi illal hajah, dan tidak ada yang mendorongku melakukan hal itu kecuali karena hajat. Jadi karena memang dia juga sama-sama keadaannya punya hajat, punya kebutuhan, terdesak oleh kebutuhan. Faqala, maka Al-Kiflu pun mengatakan, taf'alina anti hada wa ma fa'altihi idhabi fahiyati. Kamu melakukan perbuatan ini padahal kamu tidak pernah melakukannya. Kalau begitu pergilah kamu dan harta itu menjadi milikmu. Waqala, kata Al-Kiflu, dia mengatakan, la wallahi la a'sillaha ba'daha abadan. Demi Allah, kata Al-Kiflu, aku tidak akan bermaksiat kepada Allah setelah wanita ini selamanya. Jadi dia sudah berjanji. Di saat itu dia sadar, ada rasa takut dia kepada Allah, ya, ada rasa iffah muncul pada dirinya. Famata min lailatihi, maka matilah orang tersebut atau Al-Kiflu ini. Dia meninggal dunia di malam itu. Fa asbaha maktuban ala babihi annallaha qad ghafara lil kifli, maka tertulislah di pintu rumahnya bahwa Allah telah mengampuni Al-Kiflu ini. Ya, di sini, ya, kisah yang singkat itu. Ini salah satu kisah dari seorang Bani Israel yang tentunya bukan hanya sekedar penghibur, bukan hanya sekedar pelipur lara saja, tapi ini kisah yang menunjukkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita disuruh mengambil ibrah, mengambil nasihat, mengambil pelajaran darinya. Karena memang kisah-kisah yang Allah dan Rasul-Nya tunjukkan kepada kita, baik yang ada dalam Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, itu kita disuruh mengambil nasihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka bi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Masing-masing kami kisahkan kepada wahai Muhammad berupa berita-berita para rasul yang semua itu untuk memantapkan hatimu, dan datang kepadamu di dalam hal ini kebenaran, juga nasihat serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dia di sini kisah tadi, kisahnya Al-Kiflu. Mengapa Al-Kiflu ini awalnya dia tidak menjaga diri dari dosa? Awalnya dia bukan seorang yang memiliki sifat apa? Yaitu karena dia memang tidak mengakui kebenaran Islam, tidak merasakan nikmat yang Allah berikan kepadanya, bahkan mungkin dia mengingkari nikmat. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya nikmat berupa kesehatan, sehat jasmaninya, kemudian banyak hartanya. Tapi dia mengingkari nikmat-nikmat tersebut sehingga dia gunakan nikmat-nikmat itu untuk kemaksiatan. Ini seorang yang bernama Al-Kiflu. Awalnya dia seorang yang memiliki atau tidak memiliki sifat iffah, dan bahkan dia banyak melakukan maksiat. Harusnya dia mengakui nikmat Allah, dan nikmat yang Allah berikan itu banyak. Jangan sampai dia itu tidak bersyukur. Tapi ternyata nikmat yang Allah berikan diganti olehnya menjadi nikmat.
niqmah ini adalah adab, kebalikannya. Kalau nikmat pakai ain, ini sebuah kebaikan. Tapi kalau pakai qaf, niqmah, ini sebagai kejelekan atau adab. Nah, orang ini karena dia tidak mengakui nikmat dari Allah, maka Allah pun ganti dengan nikmah, dengan adab untuknya. Atau sebaliknya, harusnya dia itu mendapatkan minhah, tapi malah dia mendapatkan mihnah. Di sedikit kata-kata yang hampir mirip antara nikmat dengan nikmah, dan antara minhah dengan mihnah. Kalau minhah berarti pemberian, sedangkan mihnah adab. Orang ini mengganti minhah dengan mihnah karena dia tidak bersyukur. Harusnya kalau dia bersyukur, sebagaimana yang Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmat untuk kalian. Tetapi wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya adabku benar-benar pedih. Ini al-kiflu. Kemudian wanitanya tadi, ya, wanita tadi, dia juga awalnya tidak memiliki sifat ifah. Karena hajat yang berat sekalipun harusnya seorang itu sabar. Ya, kan kebetulan dia punya hajat-hajat yang banyak, tapi kebetulan gak sabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia pun jual dirinya sendiri. Coba kalau dia sabar, insya Allah kalau dia sabar, dia gak akan melakukan maksiat. Tapi ketidaksabaran ini menyebabkan dia berbuat maksiat. Dia mau menyerahkan dirinya kepada al-kibr itu tadi. Tapi kedua-duanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala jaga mereka, karena tentunya ada rasa takut pada diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena keduanya juga memiliki sifat ifah yang memang muncul karena rasa takut, atau dari awal adalah kesabaran, kemudian ada rasa takut pada dirinya, berharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika orang bermaksiat memang butuh ditekankan rasa takut. Orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan terhindar dari maksiat. Allah Ta'ala mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya dan menahan nafsunya dari hawa, dari keinginan-keinginan, fa innal jannata hiyal ma'wa, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga itu adalah tempat kembali untuknya. Dan pintu taubat itu terbuka selebar-lebarnya bagi siapa yang ingin bertaubat. Jadi walaupun kondisinya sedang bermaksiat, lalu ingat kepada Allah dan ingin bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Seperti dua orang ini, al-kiflu dengan wanita yang hampir dicampurinya, hampir dizinainya, tapi keduanya bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala terima taubat keduanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Pembahasan berikutnya tentang usulul afifah, tentang benteng-benteng yang harus dimiliki oleh wanita yang ingin menjaga dirinya. Insyaallah pembahasan ini kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.